Bismillahirrahmanirrahim. Kembali membahas masalah air, ya. Halaman 10 ya. Apa? Berapa? 12. Air. Air nih ya. Kata beliau kemarin sudah Tiang jelaskan. Jadi air yang boleh dipakai nih adalah air yang tidak berubah. Ya. Amun berubah air ini dan kanggo tekadu. Air yang sudah berubah maka dia bawa Nabi dan bawa tekadu. Perubahan niki dengan Nabi. Perubahan niki pertama dengan benda yang mencampuri, mukhalid istilah. Maka misal sabun numpah tipe air, berubah warna, berubah ambut, berubah rasa dan bau. Lagu amun tumpah si minyak berembeh. Bau tekadu. Ya kembali. Sengak minyak dan bau besok kanca air niki. Nah, lagu ya mamu gati Ustaz ampun napiaran solar misal nggih. Kadun te napiaran ke desel koko niki mau taikan ampun solar. Kanggo tekadu. Ya. Sengak napi minyak niki ndek napi bercampur kancai lagu atas entar. Nggih. Maka ambun doang memang ya. Tapi boleh karena dia tidak mukhalid atau dengan bahasa lain mujawir. Nah niki ya. Yang kedua ya, air yang berubah niki dikatakan boleh dipakai, tidak boleh dipakai tapi masih suci kalau dia ini bercampur dengan sesuatu. Yang kedua, benda mukhalid itu suci. Maksudnya air, ya, air ini kalau dia niki kemasukan benda, ya, dan bendanya itu benda suci, maka airnya masih tetap Nabi suci, ya. Tetapi kalau dia sudah berubah, maka tidak boleh digunakan. Kalau yang jatuh niki benda najis, maka airnya menjadi najis. Yang ketiga, ya, syarat air tidak boleh digunakan adalah dia berubah dengan perubahan yang banyak. Jadi perubahannya niki perubahan yang banyak. Kalau perubahannya tidak banyak, dia kembali. Misal, ya, air, trik sabun dok niki. Tapi perubahannya niki sekecil, ya, dan sampai kena berubah loh. Air dia hanya sekedar misal taman sabun terus jelap angkat. Kita memang memastikan ada beberapa bagian dari sabun niki yang hancur yang masuk di situ. Tetapi karena perubahannya niki tidak banyak, maka tidak membahayakan air tersebut. Niki jamaah ta'ala kalau yang jatuh itu benda suci dan tidak berubah. Adapun kalau air, ya, air kurang daripada 2 kula kemasukan najis, terik najis lah niki. Kurang 2 kula, kurang satak 16 liter terik entaim belincak di dalam air niki den kanggo tekadu walaupun masih solah ruwe bersih ruwe. Nggih, sengak napi, sengak air niki kurang oleh 2 kula. Yang keempat, ya, benda mukhalid itu tidak dibutuhkan air. Maknanya Nabi air saendek kanggo tekadu niki sak berubah niki kalau perubahannya niki dengan benda luar. Sabun benda luar. Napa endah? Selain sabun. Napa? Cat. Tetapi kalau air niki berubah, tapi perubahannya ini disebabkan oleh sesuatu yang memang ndet bau ja pisahan air oleh ni dah kana berubah kanggo. Misal tabi niki le nabiaran kola, nggih.
Di kolam niki, di telaga niki, cara laik ini kan, laik niki jarang naik, nggih. Jadi apalagi jemaah-jemaah searah laut lain niki, masya Allah, sengken makna pimpinan. Bak, nggih, bak belik-belik nyimpan air setahun, nggih, piran sak hujan, iya tahun berisi. Air niki, nggih. Searan air niki menurut sampun ngonek ya taala pasti nabe lumut, nggih. Lumut niki ijo berubah berembe kanggo tekan. Nggih, walaupun ijo warna niki ya kemben, saya nggak tahu ya pisahan air oleh takan. Maka syariat niki memaafkannya, nggih. Kalau lah ya opong rasa lain, nggih, maka diperbolehkan kalau perubahannya dengan nabe maqarrib, tempat dia itu nabiaran endor au mamarre atau salurannya, irigasinya. Contoh jemaah ta'ala air oleh rentong tepasangan nabiaran pipe, nggih, tepasangan paralon sampai niki air di rentong niki ya bersih lagu sampai niki ijo ya kembet, wah lumutan, wah 20 tahun ya wah nabi terservis putih le niki ijo le niki kanggo dekat sehingga nabi dan bau pisahan air oleh nabi saliran alirannya niki salurannya. Atau misal napiaran kerun ini ke kerun si nabi si rao, nggih, kanggo dekat boleh, ya. Dengan lumut boleh, kecuali sekek nabi sengaja terbaik lumut tumpah yok niki niki den kanggo, nggih, den kanggo niki. Termasuk yang tidak bermasalah apabila kolam itu terletak di bawah pepohonan yang rimbun, nggih, arah kolam terus sekitar niki loe daun dan bulan terik sampai hijau warna air niki kanggo, nggih. Lagu amun terik si buah berubah den kanggo buah terik, nggih. Buah antri berubah den kanggo amun napiaran amun daun kanggo dah kana berubah nabi do beda. Kenapa dibedakan antara daun dan buah? Buah ini berak. Nabi buah niki ini berak sama daun tadi. Buah niki ini berak, daun doang ini berak mana? Rasun manis karena zatnya lah. Manis Karena zat yang terkandung dalam buah itu. Zat terkandung dalam buah. Buah juga kandungannya seperti pohon. Nah, seperti nabi daun. Nah, nih. Nggih, amun buka kitab piye wae nih. Amun daunnya ke ini kembe-kembe. Nggih. Lagu amun buah kembe-kembe amun buah niki. Niki. Membahayakan air. Karena sementara. Tapi karena buah ini bermusim tidak seperti daun yang tetap. Jazakallah khair, masya Allah. 100. Itu jawabannya. Kenapa? Karena tadi alasannya daun itu dimaafkan karena susah untuk kita menghindari. Nggih. Tetapi kalau buah bisa bau baik. Memang itu bau loh Nabi. Buah, tahu hai bau daun. Nara bau daun. Tahu arak nustar kadu impan sapi ini niki an-nadir la hukmalahu bahasa ulama. Nggih perkara-perkara nadir hajaran niki dan bau tu bahasa hukum. Jadi karena buah itu mudah kita menghindari air daripada buah, maka tidak dimaafkan kalau dia jatuh. Tapi kalau daun yang jatuh dimaafkan, darah kawa tadong. Nggih. Ngendet tahu tadong Nabi. Tadong daun. Lalu amun buat sangkla apa?
bau. Nah, anu pinternya pokoha nggih. Si beda antara dua hukum niki. Subhanallah. Baik. Cukup. Dewan. Bentar. Ya, dikit lagi ya. Ada pertanyaan. Baik. Baik, niki Tuan Guru panjang sekali membahasnya. Yang rasa kurang pelenggih. Nah, itu ringkasan tadi itu yang tiang. Nah, niki beliau sebutkan di halaman 14. Baik, yang terakhir di halaman 15 ya. Perubahan nikah ada dua jenis, ya. Ada perubahan secara zahir, ya. Ada perubahan secara kira-kira. Nah, cuma niki agak susah dipahami, ya. Jadi, perubahan secara zahir niki apabila ada benda yang jatuh ke dalam air sehingga merubah salah satu daripada tiga sifatnya, baik rasa, bau atau warna. Niki bagian yang pertama. Bagian yang kedua, arah air berubah lagu dan kepengkitan. Nggih, air berubah lagu dan kepengkitan. Nabi contoh arah air terus tepete kembang mawar. Kembang mawar ni kita peres suku lain ni ke si ngonen air mawar ni ke sampai telang ambun, telang warna, telang rasa. Nggih. Terus terik le dalam air bersih ni ke. Maka bagaimana hukumnya? Sak terik ni ke air mawar lagu wang kanar ambun. Nggih. Maka bagaimana hukumnya? Apakah kita akan menghukumnya suci atau tidak? Jawab, terkira-kira air sengkeun ngira-ngira ni ke. Nggih. Kalau kita kira-kirakan air mawar sawah telang ambun ni ke masih berambu mawar. Nggih. Terus terik le air ni ke mau kira-kira jangan nyedak merubah air, maka air tidak boleh digunakan. Contoh. Air ni ke penyedokan, nggih. Air penyedokan. Arah air mawar lagu wah telang ambun, nggih. Pire ya kurang lebih napi barak botol minyak setengah niki lah, nggih. Niki. Semeniki air mawar ni lagu wah telang ambun. Tumpah ajak air sepenyedokan barang niki. Berapa hukum air penyedokan niki? Kira-kira sekiranya air mawar niki masih ambun pertengahan berembe, apakah dia akan merubah air itu apa tidak? Kalau memang kita mengatakan oh ya sekadik lalu mawar terik ini ke seandainya masih berambu barak lain tidak berubah, maka boleh dipakai. Tapi kalau kita mengira-ngirakan air terik air mawar terik ini ke jangan merubah sifat air, maka kanggo ka kadu lagu bahasa para pokok disengkean hak niki nggih bermet kira-kira le kita bio modok nggih tapi di prakteknya itu susah ya secara takdiriah ini. Kasus yang sama dengan air mustamal. Banyak yang bertanya, Ustaz berembe hukum amanara air mustamal baru tangkah besok mua niki mau teri jok air sak bersih kangkun itu kado. Itulah jawabannya. Air sember, nggih. Niki air sember terus niki keran, itu duduk. Nah, tapi arah air
mustamal niki lain ember niki berembe hukum ai ember niki kita kirakan. Jadi endek langsung dek kanggo tekadu, tidak. Perlu tang ingatkan. Ini banyak ya kesalahpahaman. Bukan yang mustamalna, bukan bembel entry kanggo tekadu, bukan. Kalau memang seperti itu, apa beda ai mustamal kanca najis? Ya. Amun najis niki menontri dalam ember niki selesai wah ember niki di bawah tekadu. Lagu amun air mustamal trijok nike tidak bisa kita samakan dengan najis. Nike, air mustamal nike seember, nike air keras. Nike lain merisat. Bagaimana hukumnya? Suruh kira-kira, itu sengken nike, Apa bagaimana kira-kiranya seandaikan air mustamal samerisa jok nike beduen ambu sak sedengan sak abar ambu napi atau warna-warna sirup kira-kira amun air mustamal sak teri ini ke berwarna sirup agak kuning-kuningan den kan terlalu kuning biasa berubah de air seember ni amun tekana iya sekade air mustamal hatri ini ke dek nampak jak nyedak nabi air maka masih boleh dipakai. Tapi kalau memang air mustamal itu banyak yang jatuh maka tidak boleh. Ya, contohnya air bersih di sini, itu keran. Terus iya lain tadong nabi, besok anuan ni ke maka mustamalkan kan kata kadus nak iya lewe lalu. Lagu amun sekadar sekadik masa yang bau nabi tekadu. Niki kadang-kadang lewe dengan was-was, lewe dengan nabi. Was-was masalah niki tok bak air dalam WC terus niki tahu nabi ara uduk. Nah kadang-kadang karena uduk niki merisat nih kita. Apalagi nih tempel ya semua. Niki makruh kah uduk berani niki nak, Basi Imam Ghazali makruh niki. Remedan uduk. Wah, ni masya-Allah. Si loi air lek perempuan dia tanu. Wah, bus ni. Pes itu, niki akhir teri naik niki. Bagaimana hukumnya? Kita lihat, lagi kira-kira misal air sekali tamu jok bak niki. Seperti tadi yang dia jelaskan, maka dia masih suci, Tapi kalau di yeloi gati jok niki, dia apa loi malik ia ton tadong air mustamal maka dia tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala alam. Sila ada pertanyaan. Oke, niki terkait kan ke pikiran kloset lah niki. Kebanyakan tempat niki kan biasa ember atau bak jadi taka air mesin kloset niki. Berembe hukum air niki suak ndek air niki kan isi air dekat kloset. Dekat kloset lah niki gitu pun. Sewaktu siram kloset niki gerik lah resetan niki tiba air bak atau ya ember niki kan biasa lamun cendek kan resip niki. Nah berembe hukum air niki apakah najis? Lamun najis berembe hukum niki terus apakah bau tekadu atau Yang pertama ada dua ya. Yang pertama bagaimana hukum air bersin oleh kloset. Kalau memang itu ketika dia qada hajat maka najis. Maka nabi najis dia bisa dipastikan najis. Niki. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana hukumnya kalau dia taman jauh dalam ember. Kalau memang embernya seperti kita, bukan najis, anggot kaki. Sebab nike amat jak mele pinak nabiara nike bab, habalian sekedik kanca atasan. Sasekiran misal arah mersit najis jok nike teteh mubazir nike berarti. Atau kalau mau lebih bagus lagi engkah binaba tower selamat denara wah saksyak barak nike nike amun cara lain memang loyan bah loyan bah cara lain nike ada sa nabi ada sa
Nyada jama-jama nggih. Nyada. Jadi menarak napi-napi hajat ndit hak peri nabiaran. Gupoh nggih, wah harap berjudul ini kayak. Tapi alangkah bagusnya kalau memang kita bisa pakai napiaran tower ya, tandon bisa lihat dia mungkin merisat nas ke atas kecuali arah dengan lainangan lalu tolong najis pegang misal di atas ya. Ini kita itu jarang terjadi ya, dan itu lebih meyakinkan ya, tidak ada istilah merisat segala macam, atau dia pakai mandi pakai shower ya dari atas kepala, itu malah lebih rata, lebih di hati itu lebih tenang ya. Ini salah satu yang mungkin ya di masyarakat kita juga perlu disebarkan ya. Layak nih ke maaf nih ke tahun siwa puluhan siwa 5 nih kan. Nah piara nih kan di dasar nagong sebagai contoh nih kan darah dengan berdua WC balik ya belain hak pertama kelabah ya. Sak kedua kebon niki enggak Pak niki. Tapi alhamdulillah ada education ya, pembelajaran, diajar sunnah bagaimana caranya ya. Akhirnya alhamdulillah sekarang rata-rata berdenal ya balik. Itu alhamdulillah dalam 20 tahun terakhir ini boleh kita katakan banyak kemajuan sebenarnya ya, banyak kemajuan, dan tidak menutup kemungkinan silahkan saja buat kemajuan, yang penting lebih nyaman ya, kemudian lebih meyakinkan dalam ibadah kita. Firalalu ajin tawar ya, pada sebenarnya ya. Allah a'lam. Ya. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anunasan Ustaz kaitan kanca air sabaru niket kan, yang kalau dicampur dengan air sabun ini sudah dipastikan tidak bisa dipakai. Lagu praktiknya di sini Ustaz, kalau waktu kita memandikan jenazah Ustaz, di situ ada sengaja dicampur air sabun untuk memandikan jenazah atau air daun bidara. Di situ otomatis kalau sengaja dicampurkan seperti itu, air sabunnya sudah keluar seperti tadi hukumnya. Nunasan Ustaz bagaimana praktiknya ini untuk kita sama-sama ketahui, karena biasanya ada yang kita dalam keadaan sehari-hari dalam memandikan jenazah itu sengaja dicampurkan air sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Masya Allah, pertanyaan bagus sekali okay. Dan memang yang sempat waktu memandikan yang lebih pandi mayit okay. Cuma ketika mandikan almarhum Abi dulu yang ikut gitu. Nah kasus yang sama ya, jadi biasa nabi kaduan gentong nih kengge. Seharusnya ya, yang kalau kita mau ikut standar yang bagus dan meyakinkan, jadi basuhan yang pertama untuk semua badan itu memang airnya tidak dicampur napi-napi. Okay. Basuhan 1, 2 semuanya okay. Nah nanti basuhan yang terakhir itu baru ada campuran yang terakhir ya. Jadi bukan yang pertama. Kenapa? Kalau dicampur yang pertama nanti mandinya tidak sah. Ini karena airnya sudah dicampur, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita memandikannya itu di awal dengan campuran air bidara tersebut, maka manfaat bidara kan hilang. Darah guna terjadi campur dengan api malik besok, malik terpandi 2-3 kali. Maka paling afdol, dan itulah yang seharusnya basuhan yang pertama ini memang menggunakan air mutlak. Baru yang setelahnya nih terakhir kita menggunakan air bidara atau air sabun. Nah, jazakumullah. Artinya Ustaz, kalau untuk memandikan jenazah nih
sudah selesai lah hukum-hukum Iya, memandikan betul. jenazah Oke. dulu. Oke. Berarti air sabun ini sekedar menjadi menghilangkan bau gitu, Iya. atau air bidara nih. Jazakumullah. Berarti untuk apa? Hukum memandikan mayat sudah selesai dulu dengan Iya. air pertama, 2, 3 dan seterusnya. Baru yang Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. terakhir. Kenapa? Oh, panjang. Baik, ini pertanyaan panjang ya. Ada 3 ilmu, ya. Dalam hadis Jibril ada ilmu Islam atau ilmu fikih, ada ilmu iman, ilmu akidah, yang keempat yang ketiga ada ilmu akhlak atau ilmu at-tasawuf. Searang ilmu niki kan ya loe, ya belo kitab loe, nggih. Mu'mbe ukuran fardu ain. Ya. Mana ukuran fardu ain. Nah niki ya belo, nggih. Tapi secara ringkas ya, yang mengatakan kalau di dalam masalah fardu ain dalam ibadah ya, maka yang kewajiban salat, puasa, zakat, haji, dan seukuran dia bisa menunaikannya secara menggugurkan kewajiban. Makanya secara tafsirnya agak susah. Kurang lebih dia harus mengetahui rukun dan syarat, itu saja di dalam ilmu fikih ya. Ilmu akidah bagaimana? Apakah wajib seseorang itu mempelajari sifat 20 atau tidak? Ya. Jawab, memang ulama tauhid sendiri ada pendapat dalam masalahnya ya. Kalau Al-Imam As-Sanusi rahmatullah memang beliau mengatakan wajib pelajari 20 sifat. Saya tidak pelajari 20 sifat, zaman-zaman kafir. Ini berat untuk hari ini ya. No, kafir doang ini baru beraja sifat ketelu bakok doang ya. Wujud kita bakok berarti mas Arab itu olah semua piran tak beriman. Maka karena melihat keadaan umat pada hari ini, maka para ulama mengatakan tidak wajib seseorang itu dikatakan beriman dengan syarat mempelajari 20 sifat. Yang wajib adalah dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan dan tidak memiliki sifat kekurangan. Kecuali kalau datang dalam hati dia syak atau waswas. Waswas itu mengakibatkan dia itu timbul walizubillah menyamakan Allah dengan makhluknya, maka dia memiliki kewajiban yang lebih untuk menghilangkan was-was tadi dia itu. Tetapi kalau orang itu di dalam hatinya tidak menyamakan Allah dengan sesuatu, maka dia tidak wajib mempelajari sifat 20. Nah, cuma sekarang secara praktek, secara praktek jujur nih, kadang-kadang ada nggak hadir dalam hati kita menyamakan Allah dengan makhluknya? Oh, luar biasa kalau tidak ada, Ada apa enggak? Kira-kira ada. Kadang-kadang ada, Kenapa dia memastikan ada? Maaf, karena ya tadi itu kita tumbuh berkembang dalam suasana yang memang jauh daripada suasana iman. Setiap perkara itu dihubungkan dengan benda. Kan iki. Kembek turun hujan ya arah dengan gulem. Kembek melapah arah nek mangan. Maka tidak marah nih tenganto. Jadi selalu menghubungkan sesuatu itu dengan benda ya. Nah ini bahaya kalau kita bicara dari sisi akidah dan keangguan nih. Ditambah lagi maaf, kita di Indonesia secara umum, bil khusus di Lombok niki sangat dekat dengan akidah orang-orang Hindu. Jadi badek ya nenek nono barat patong himpinan no badek ko nih ya. Nah, wabil khusus anak-anak kita maaf dulu wallahu alam itu siapa yang punya dosa besar ya. Dulu tahun 93 94 anak-anak SD termasuk tiang waktu itu sangat suka
Mbok ye film Ramayana kance Mahabharata. Nggih. Keluarga Pandawa kance ye wah niki, nggih. Beliau lebih arif dalam masalah itu. Nah. Jadi suasana keberhalaan di Indonesia itu kuat. Ya, suasana keberhalaan di Indonesia itu kuat. Sehingga orang yang Islam saja hari ini, maaf, kalau dia tidak belajar Quran dan tidak dijaga dari kecilnya, ya, di penjara berjama-jama, nggih, nenek terbayang Nabi arane ke terkontaminasi dengan akidah luar, maka insya Allah anak akan terjaga. Tapi sekarang ini tidak bisa, nggih. Balik atau penjara lagu HP jangan dalam kamar. Nah, maka kalau kita ingin jujur, keperluan kita mempelajari ilmu akidah lebih besar, lebih banyak daripada kita mempelajari fikih hari ini. Walaupun secara kita biar tipisan, ya, tipis rata-rata kita akidah ini tipis, ya. Tetapi keperluan kita kepada ilmu akidah ini lebih banyak daripada itu. Ya, karena kalau fikih ini ya paling dipakai sholat, ya, puasa zakatnya tertentu. Tapi kalau hati kita ini kan maaf, dia seperti Allahumma sholli ala Muhammad, sasaran panah, ya. Tapi niki sasaran panah yang 24 jam niki disasari terus dengan was-was. Bagaimana Allah, bagaimana akhirat, bagaimana ini, terus ini. Maka sasaran panah ini harus kita perhatikan, seharusnya seperti itu. Nah, maka alhamdulillah, ya, kita ada langkah ke sana lah, ya. Hari Jumat pagi ke sana nih. Tapi kalau kita boleh jujur tidak cukup, ya. Tidak cukup dengan ini saja. Terus bagaimana? Berikan waktu lebih banyak, ya. Berikan waktu lebih banyak untuk mempelajari masalah akidah. Ini ke jelasnya dalam masalah akidah, ya. Baik. Jadi ikhtilaf ulama tadi ini, ya. Kemudian yang ketiga, manakah ukuran fardu ain dalam belajar ilmu tasawuf? Ukuran fardu ainnya adalah kalau hatinya bersih daripada sifat-sifat buruk, darah hasad, darah dengki, darah gibah, ayo, lagu masyarakat hasad, nah, ngaji Malik, ngaji Malik nih, arah hasad lebatur, atau kita tidak ridha dengan keputusan Allah, ini kan bermasalah sudah dari segi tasawuf, bekat Tuhan ya Allah, maka menilalu nasib pertiangan, ini bahaya, maka walaupun tidak diungkapkan itu, Ustaz. Walaupun tidak diungkapkan hanya baik. Nah, kalau tidak diungkapkan bagaimana? Jadi khawatir, lintasan hati itu memiliki beberapa derajat. Ada yang lemah, ada yang kuat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membaginya jadi 4 dalam kitab Ihya Ulumuddin. Secara ringkas, ya, yang juga tidak tidak akan bahas terlalu panjang. Jadi kalau lintasan hati atau khawatir itu hanya sekilas saja, maka itu tidak dihisab dan nggak masalah, karena memang itu manusiawi. Tetapi kalau khawatir lintasan hati itu begitu lewat, ya, adean, engkau adean sit bahasa dalam angan, walaupun kita belum membicarakannya, maka itu sudah termasuk kesalahan. Ya, makanya kalau lintasan hati kita ini hanya sekedar liwat, ya, itu manusiawi, ya, biarkan, tidak masalah, ya. Tapi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lintasan hati mereka aja nggak ada, bersih, ya. Nah, pengertian ini kan pelintasan Malik, balen letih, ya. Kita niki sebenarnya, ya, kalau kita bertemu dengan para ulama dokter hati, kita niki sudah kanker stadium berapa yang tidak tahu. Hati kita niki, ya, hatinya, akidahnya niki sudah parah sebenarnya. Cuma ya, wah, ya, kata karena kita maaf, kejahilan kita, ya, kita tidak perhatian dalam masalah itu. Amun tabe genit sekedik le susah, ya, pete dokter
spesialis ikan itu sakitnya. Ada kata Syekh Uzaira ya rahimahullah taala, perumpamaan orang ya yang perhatian kepada jasadnya lebih ya, perhatiannya hari-hari kepada jasad, kepada makan, kepada minum, kepada penyakit luar, tapi penyakit hati dia nggak dia obati. Barat dengan sakit lumbar ya dokter, dia datang pada dokter tiang tunas resep, napi resep tiang sakit napiaran jeliwaka panu. Akhir dokter periksa lagu seniman periksa dokter ni ketanan julu napiaran tekir cek punya cek, ternyata jantungnya niki mau copot karis ke tidak lepas. Kata dokter, Pak, Side ini aneh bin ajaib, jantung Side mau lepas tapi yang diurusin apa? Jeliwaka. Mbe terkadwakal Side nenda urus jeliwakanya, dan nih jantung jelu urus. Ayo wah paling ya nggih. Jeliwakan wah hinurus nggih. Iman, akhlak, ate niki udah urus niki kasar mah niki nggih. Kasar untuk tiang. Nah, mudah-mudahan nggih Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Alhamdulillah. Terakhir. Nah, ini maaf di luar tema kan. Saya pertama masalah etika kan. Nah, tidak ada ketentuan khusus cara untuk etika itu. Atau bangun tahu etika benar-benar minta berpokok, berlucu atau bergelak-gelak kadang-kadang di masjid. Apakah itu bisa masuk etika dengan etika kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, azan dan tamat kan. Nanti bau dekadu kanak-kanak dan indeman balik untuk azan atau iqamah dalam waktu itu. Baik. Yang pertama masalah etikaf. Nggih. Mana batasan kita itu boleh dikatakan mendapatkan pahala Nabi? Etikaf ya. Dalam mazhab kita sangat mudah. Ya. Tidak ada syarat lebih dalam mazhab kita kecuali hanya datang ke masjid walau lahzatan, walaupun sedetik. Ndek tokol wayan nganjang bangun pahala itikamu, apalagi nak bertelujo sila apa ya, jauh kasur jauh masjid ya. Hak penting tapi ana kisi mudah dalam mazhab ling gitu ya. Nah, lagu dalam mazhab Hanafi sangka gati napi syarat itikaf harus puasa niki, harus tapi puasa, terus minimal waktu niki minimal sejulus malam disengkean. Nah, untung mazhab Nabi Syafi'i nggih. Tahu nih para ulama Indonesia niki ya ipoh itikaf nggih. Be yang wahane muda-muda. Niki alhamdulillah ya, bersyukur angka mazhab sampai Indonesia niki Syafi'i. Mazhab Hanafi jadi yang aksugul oleh Indonesia. Ya kan be, mazhab Hanafi niki dari kanggo keluaran cumi, dari kanggo keluaran udang, dari kanggo keluar ubur-ubur, kelapon dari kanggo simparan empah ini ngoncer niki doang. Hal lain niki kan dari para nempak. Niki kan susah niki, ya doang ngisi Indonesia niki. Alhamdulillah. Niki yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana apakah sah azan atau iqamahnya anak yang belum balik? Syarat dikatakan sah niki kalau mumayyiz. Jadi tidak disyaratkan dia harus balik. Mumayyiz. Tapi karena mumayyiz tahun urus diri, nggih, tahun bebeso, tahun bekelor, tahun mateng kepe yang jama-jama nggih, amun belanja temen langsung semeni awal ina kurang himasul berarti mumayyiz kanak niki nggih. Lalu amun belanja 100.000 tolok tedon berarti dia man mumayyiz dimantau mateng kepe. Nggih, secara hukum apa sah dia, tapi batasan Nabi mumayyiz tahun kena wah niki, walaupun dia belum balik. Jadi anak umur 8 9 tahun kalau memang dia bisa membedakan nggih, bisa mengurus dirinya sendiri, maka
iqamah dan azannya adalah sah. Yang lebih afdal memang yang dewasa. Bahkan yang lebih afdal lagi, masya Allah, muazzin qomat niki jamaah taala, ndek napa sekadar mik terus suara dorong simbo. Nggih, maaf, kalau kita ingin menggunakan target yang apa standar ideal, nggih, muazzin pada zaman baginda Nabi SAW niki betul-betul istimewa. Makin kan darah melit jadi tukang bang. Lain dengan berebut. Semua sahabat ingin menjadi muazzin sampai Sayyidina Umar milih. Ya Rasul tiang kami suruh jadi Nabi tukang abang bahasa dari Nabi ndek. Arak telu muazzin dari Nabi atau 4. Sayyidina Bilal, Abdullah ibnu Maktum marane ke kena Abu Mahdhurah yang keempat yang lupa. Enggak nampak niki. Sak tetap niki dua. Sayyidina Bilal, Sayyidina Abdullah ibnu Maktum sak tabe sak ndek nyariyo niki. Ya. Kenapa? Karena emang azan niki bukan hanya sekadar lafaz, tapi dia bukan mengetuk telinga, tapi mengetuk hati orang-orang di kampung itu supaya dia mau ke masjid. Niki asli, ya. Maka sepantasnya lah bagi seorang muazzin itu dalam keadaan suci, ya, berdiri menggunakan pakaian yang lengkap. Tabe ini ke arah Nabi ini sebab masjid niki entah. Allahu Akbar, ini tindon. Apa? Ya embe ya dengan hangaban. Tahu niki le dalam anu mesin niki apa? Mesin ampli niki ya tahu sambil tidam. Ya maka tuan dengan jam darat tele masak ni. Ayah buyang kau ni la ilaha illallah. Ni. Jadi muazzin ni dia harus alim. Harus tahu ilmu kapan waktunya. Nggih. Kalau dia ni enggak tahu waktu, Allahu Akbar, susah. Apalagi di bulan puasa di kebunjak dan tahu waktu lah anak kayak merbot jam ni anak apa sebenarnya pesanan dengan doang ndek man wayan doang bersuruh akhirnya pi segubok-gubok batal puasa. Wah gulam ni Allahu Akbar aneh anak. Allahumma lakasumtu ni. Nggih. Menon lakasumtu besar bisa piring renungan. Allahu Akbar. Saya salah. Merbot. Tukang bang. Atau kebalikannya ketika dia Nabi nyaur, nggih. Masa hara waktu lagu yang gupoh. Tukang bang niki, nggih. Dek mah bis pelecing tabe, mas ngontel-ontel pelecing niki, nggih. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, luah tabe sebagian ambelat, sebagian luah. Nggih. Bermetan amun ya belat, batal puasa. Jangan antu takut mutak batal. Kembek terus. Ada yang ontel-ontel sampai maghrib. Saya pedose. Mun pembar tukang bak. Nah, niki nggih. Niki yang taala. Maka muazzin harus alim tahu waktu, nggih. Tahu waktu. Niki apa yang penting, nggih. Nah, niki ara kisah lucu niki mami tiang, mami Jalil niki letimo, nggih. Nah, ini kan biasa harian pada tukang pihak lemari dan sejenisnya. Mau marbot ni kele, tabe ni kele selojan, ya ke Sunda. Itu dodo hisninan aneh kama kakak ngebang tuh ni. Lalu ngebang jam 10 Zohor. Aneh. Ngebang jam mana? Mami Jalil bercerita ni ke tiang. Mau tinjot ke ustaz tu ni. Akhir napi cemon tukang ko ni. Tiang susah. Akhir si getak lalu ke PT merebot ni.
Dan kita jam nih. Jam pira mang abang? Zuhur jam 10 dia nih. Astagfirullahalazim. Nana aja. Sida doang ya bayar harian tukang kau nih. Jelap nulis. Nih. Susah. Kelap sida pokoknya tukang bahan ini salah. Nggih. Maka ini baru beberapa apa istilahnya sekelumit ya permasalahan akan terjadi kalau tukang muadzin ini tidak profesional lah bahasa kita. Maka alangkah bagusnya ya kalau kita menyempurnakan azan dan iqamah ini betul-betul orang yang akil, orang yang memang betul-betul ada kesiapan jiwa ya. Paling bagus sebelum azan ini aman bau zikir baca Quran dulu. Baru dia ada arah tersentuh hati masyarakat nih kayak lagu ini sambil ngawam ngebah ya nama bar ada dengan doa nih ya yang ngantok apalagi itu ya kim dengahan tidak mah malik kok nih aneh maka ini kriteria yang paling bagus Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik wa